di UMKM NU kenapa ada makanan yang Korea? Tetap tidak bisa. Memang saya tidak bakat membentur-benturkan. Kenapa ada orang NU percaya kepada panggil-panggil kucing? Kan Rasul cinta sama kucing. Oh, betul. Ya. Satu abad Nahdlatul Ulama bukan perkara yang biasa. Ini adalah perkara yang luar biasa. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, terangkan dulu airnya sebening kaca. Nah, akhirnya sampai juga di Sidoarjo. Ini menjelang maghrib, nanti habis isya gua ngisi salah satu rangkaian resepsi puncak 1 abad NU di Sidoarjo, yaitu Nahdlatul Tudjar Festival. Jadi Nahdlatul Tudjar itu salah satu lembaga yang dibentuk yang menjadi cikal bakal terbentuknya NU. Jadi di beberapa tahun sebelum NU berdiri, yang berdiri di antaranya itu adalah Nahdlatul Tudjar dulu. Jadi perkumpulan para pengusaha yang memiliki kesadaran bahwa dakwah untuk mengajarkan Islam dan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan bagi kemerdekaan Indonesia itu butuh kekuatan ekonomi. Nah, makanya bikin Nahdlatul Tudjar. Di luar itu bikin Taswirul Afkar, itu untuk menopang keilmuan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang dibikin Belanda pada saat itu tidak mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan tidak mendidik orang untuk merdeka. Dan juga ada lagi Nahdlatul Wathon, itu lembaga politik untuk mendorong kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, di 1 abad Nahdlatul Ulama ini ada festival Nahdlatul Tudjar, di mana dipusatkan di alun-alun Sidoarjo, dan itu UMKM milik Nahdien dari berbagai wilayah datang ke sini untuk juga memeriahkan 1 abad NU. Nah, gue ngisi di panggungnya tuh. Nanti jadi bakal seru. Kita akan jalan-jalan ke UMKM Nahdien. Pasti jualannya unik-unik, menarik. Pokoknya gue bakal jalan-jalan ke sana selain gue ngisi acaranya. Karena memang sudah seharusnya begitu agama. Bukan hanya menghidupi, dia harus dihidupi. Makanya Nabi juga sebelum dakwahnya meluas kemana-mana, mendapatkan kekuatan ekonomi untuk dakwah dari istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Bahkan digambarkan kesuksesan dakwah Islam di era awal itu, jika dianggap 1 bulatan, separuhnya itu karena hartanya Sayyidah Khadijah. Jadi ekonomi itu penting. Anda kalau miskin, susah untuk bisa berdakwah secara maksimal. Gua aja berdakwah di YouTube aja nih kan butuh modal yang cukup tuh untuk kamera, audio, lighting, tim, dan lain sebagainya. Kita nanti lihat nih kemandirian ekonomi teman-teman Nahdien seperti apa, agar kemudian dakwahnya itu bukan ditopang oleh kekuatan-kekuatan ekonomi di luar dirinya, sehingga dakwahnya itu tidak independen, tapi ditopang oleh kemandirian ekonomi oleh Nahdien sendiri, sehingga mereka bisa tetap independen dalam berdakwah, karena duitnya bukan dari orang luar tapi dari kita sendiri. Kayak gue juga kan jualan buku, kemudian dulu pernah jualan hoodie, jualan kaos, agar dakwah gue bisa tetap sesuai dengan yang gue yakini kebenarannya, bukan sesuai dengan permintaan orang-orang yang bernonasi ke dakwah gue. Oke, gue akan mandi, kemudian sholat,
kemudian siap-siap berangkat ke sana karena gue pengen keliling-keliling dulu di UMKM, baru setelah itu gue naik panggung untuk ngisi acara. Mari kita berangkat. Oke, sekarang gue udah mau berangkat ke alun-alun Sidoarjo untuk ngisi acara Nahdlatul Tudjar Festival. Gue akan jalan-jalan ke sana ngeliatin UMKM teman-teman Nahdien di sana. Dan nih, jaket yang gue pakai ini salah satu produk mereka dari teman-teman Ansor. Ansor itu pemuda NU, ini official merchandise 1 Abad NU. Dan udah sarungan, tapi tetap pakai sepatu. Oke lah, yuk kita ke sana. Nah, ini ada yang jual lato-lato. Kita beli lato-lato dulu. Bang, berapa lato-latonya, Bang? Ibu, berapa lato-latonya, Bu? Ini 20. Ini 20. Ini 25. Ya. Apa bedanya, Bu? Beda. Oh, beda. Kalau yang ini profesional nih. 10. Oh, 15 10. Nah, kalau gini kan enak ya, pasti bisa ya. Bisa. Iya, matic ya. Bisa bahkan yang matic aja nggak bisa loh. Ini 15 ya. Oke. Berapa tangan ini? Oh, patah. Patah, Bu, makanya saya pisahin, Bu. Saya yang matain itu, Bu. Nah, nih. Ini Amit. Tetap tidak bisa. Memang saya tidak bakat membentur-benturkan. Saya bakatnya merukunkan. Ya, terima kasih ya. Sukses selalu. Amin. Amin. Yo, amin. Insyaallah. Nggih. Amin. Oke, gua akan mengawali dari standnya official merchandise 1 Abad NU. Jadi di sini aja nih ada puluhan di alun-alun Sidoarjo dan ada 7 titik UMKM NU. Dan ini yang official merchandise 1 Abad NU. Nih yang gua pakai tadi tuh, yang gua cerita. Ada apa aja sih? Ada ya. Orang NU percaya kepada kucing. Kenapa ada orang NU percaya kepada manggil-manggil kucing? Kan Rasul cinta sama kucing. Oh, betul. Iya, masuk. Tapi kan biasanya pakai doa dari kiai. Ada tapi ya. Ada. Dan ini orang NU pakai QRIS agak lumayan maju lah. Biasanya amplop. Tapi ininya juga. Yang paling penting. Modal ijab kabul, modal aja dulu, calon nyusul. Yang penting niat, Bib. Buat ininya apa? Ya, biasa tip. kan ada yang ngasih tip. Tip. Oh iya. Wes. Ini beneran. Ya, Kamu yang buat ngisi modal ya? nih. Kamu yang ngisi ya? Biar orang ke-trigger juga. Terus apa aja sih? Kita ada varisity jaket yang Habib pakai, warna Oke. hijau putih, ada juga yang Hitam. hitam hijau, ada juga yang model blazer. Biasanya yang Oh, pakai blazer. kiai-kiai. Yang ini Weh, yang biasanya Ari. Oh, ini yang buat kiai-kiai pakai, kiai. iya, yang model blazer. Tahu. Sama ada kaos juga, Oh, Bib. buat saya juga. Sama ada kaos. Sama ada kaos. Iya, tak ambil. Ini yang warna putih sama yang warna hitam. Tulisannya apa nih? Merawat jagat, membangun peradaban. Oh, itu tema Tema, 1 iya. Abad NU memang. Merawat jagat,
membangun peradaban satu abad NU. Mantap lah. Ini hari pertama kita di sini. Langsung ke official merchandise-nya. Jadi memang dan ini salah satu inisiatif yang penting di satu abad NU karena Nahdlatul Tujjar itu kebangkitan pedagang itu menjadi embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi ya kira-kira dakwah itu butuh kemandirian ekonomi lah. Kalau nggak jalan dengan baik atau diarahkan oleh orang yang pemilik modal. Iya kan? Jadi sip, aku jalan-jalan lagi ya. Sip, terima kasih Bib. Kirain di UMKM NU kok ada yang jual babi, kata gua. Nggak taunya Amur Baby Crab. Kirain jual babi. Baby Crab. Untung saya kira pakai Y itu. Jadi kalau pakai Y ya nggak apa-apa lah, kan itu kepiting, anak kepiting dia berarti ya. Yang kecil-kecil enak tuh. Nah, ini standnya santri Tani Milenial. santri Iya, tani milenial. Jadi ini komunitas santri yang fokus di bidang pertanian dan peternakan, Bib. Sebetulnya ini khusus pertanian yang kita pajang kan. Nggak mungkin kita pajang kambing. Iya, kambing. Kalau peternakannya kambing ya. Kambing, Bib. Kalau ini apa babi gitu enggak? Oh, enggak, Bib. Enggak, Bib. Nggak boleh, Nggak boleh, babi. Iya. Jadi kalian gimana tuh sistemnya? Oh, sistemnya kita ngambil dari mitra-mitra dari Tungguin dulu. petani. Santri tani Milenial. milenial. Itu isinya siapa aja? Isinya tuh sebenarnya santri-santri. Jadi pondok-pondok pesantren salafiyah biasanya, Bib. Kalau pesantren itu yang salaf itu kan biasanya tidak ada pendidikan formalnya, Bib. Iya. Nah, kita berikan mereka life skill, Bib. Oke. Itu adanya di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Oke. Di situ di bawah pengasuhnya Gus Amin, Yayamin, Oke. Amin Habibul Amin. Nah, di sana Jadi itu ada kayak organisasinya gitu? ada. Kita ada badan usaha milik pesantrennya juga. Jadi badan usaha milik pesantren. Iya. Jadi BUMP. BUMP untuk memisahkan harta kekayaan kiai sama harta kekayaan pesantren. Jadi kemandirian gitu. Kiai itu nggak boleh berwirausaha di pesantren itu nggak boleh, tapi jadi investor boleh. Oke. Nah, yang menjalankan itu semuanya santri. Gitu, Bi. Dan itu produknya apa aja? Duren. Oh, kalau duren ini kita sebenarnya hilirisasi aja, membantu penyerapan pasar petani gitu. Karena kalau misalnya di pondok pesantren itu kita lebih ke tanaman hortikultura. Terus sekarang ada kacang saca inci, ada sorghum, Bib. Sorghum itu tuh dia semacam tanaman serealia. Batangnya itu seperti jagung. Iya. Kayaknya sih makanan-makanan Eropa sana. Timur Tengah malah, Bib. Oh, malah Timur Tengah. Karena dia karakternya itu seperti beras merah. Nah, jadi dia lebih sehat, terus kemudian perawatannya lebih mudah, dan biaya produksinya tidak mahal. Dan itu sampai kalian ngekspor ke Timur Tengah? Tidak, belum sampai ke sana. Sekarang sejauh apa? Sejauh ini kita masih jual lokalnya aja. Nah, terus kami sekarang lagi naik satu step lagi. Kita sekarang jadi udah mendapatkan izin penangkaran. Jadi kita menangkarkan dan kita sebar benih itu. Gitu. Benih apa ini? Benih sorghumnya. Oh, benih sorghum itu. Dia kandungan glikemik indeksnya lebih rendah daripada beras merah. Artinya dia lebih sehat, proteinnya lebih tinggi. Bahkan padahal beras merah aja udah sehat kan. Orang kalau pengen sehat biasanya makan beras merah kan. Ini terus lebih sehat lagi. Terus limbahnya itu sendiri itu buat pakan ternak kita. Jadi zero waste. Iya, jadi muter gitu. Jadi kotoran ternaknya kita balikin lagi jadi pupuk. Gitu. Dan ini berjalan di jadi satu ekosistem yang sehat karena semuanya muter tuh. Iya. Iya, karena kan biasanya kegagalan satu kewirausahaan tuh biasanya misalnya dia ngembangin wirausaha peternakan. Nah, industri pakannya belum ada. Betul. Sehingga kemudian minimal mahal, maksimal malah nggak sukses. Betul, Bib. Ini durian mana? Ini durian Wonosalam Jombang, Bib. Oh, durian Jombang. Konon ceritanya, yang Gus Dur sering makan di sana. Oh, gitu. Ini durian kesukaannya Gus Dur. Jombang tuh kalau yang saya udah makan dan emang beneran enak dari kesukaan Gus Dur itu ininya, kikilnya. Ya, kikil Gus Dur tuh enak banget. Iya. Nah, kalau durian Gus Dur kita lihat. Ya. Gus Dur loh, bukan cuma pemikirannya loh, makanannya enak. Iya. Dan tenang, di sini tidak ada penyakit. Iya. Biasanya kan takut Insya Allah tidak ada, kolesterol. Kalau yang disukai Gus Dur tuh, Gus Dur udah bilang, makan makanan kesukaan Gus Dur tuh walaupun kolesterol atau apapun nggak kira, karena kolesterolnya nanti di lab, bukan di sini.
serius enak. Nggak beneran manis. Semalam gua makan durian montong nggak semanis ini. Padahal beli di mall loh. Kadang gitu tuh beli di mall, beli buah di supermarket. Padahal di pedagang kaki lima tuh lebih enak dan bisa lebih membantu mereka, perekonomian mereka. Ini berapa? Kalau dijual? Kalau dijual, ini Kalau saya kan ya saya bayar pakai sapaan kalau ukuran segini tuh biasanya 100.000 Bib. 100.000. Serius, kemarin di mall ya, ukuran segini 320.000. Betul Bib, karena ditimbang sama kulitnya. Wih, mantap loh. Iya Gus, mantap kan? Mau Bib, dihabisin Bib, biar berkah. Bib. Pulangnya naik pesawat ini. Nah, kalau ini stand yang lumayan lah saya berkontribusi. Siap. Jadi ini standnya Ansor Mojokerto Kota. Ya. Jadi Ansor Kota Mojokerto tuh bikin rutinan sama saya udah mau setahun tiap bulan. Nah, salah satunya itu bukan hanya ngaji tapi membangun UMKM. Jadi yang datang tuh harus beli tiket 40.000 ya. 40.000. Terus Kita dapat atau kita tukar untuk produknya UMKM di Mojokerto. produknya ini yang paling keren koreknya, karena korek gampang hilang. Ada korek 1 abad NU. Ya masa NU rarokoan. Jadi kaos Gus, apa Iya. lagi Gus? Kaos, sweater, Sweater. iya, terus handbag kayak gini. Oh iya, handbag sama Udah. ada kopi Gus. Nah, ini kopi kebetulan dari teman-teman Banser. Kesehariannya dia jualan kopi, Bib. Barista. Oh. Yang dulu waktu Harlas 1 tahun, Habib yang ngucapin. Oh iya. Ya, Samitra itu. Nih. Nah, boleh, Bib. Samitra Coffee. Samitra Coffee nih. Serius? Nggih, buat jenengan tadi, Bib. Ini aja. Ini apa? Coklat ya? Samitra Coffee. Ini ada kiosnya. Ya, jadi Di dia Mojokerto. setiap hari Atau punya keliling kedai. ya? Enggak, Oh, punya dia kedai. punya kedai Ah, keliling ah. kemana-mana ya. Dan memang dia barista. Kita sambil duduk, minum dulu. Karena kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Belum. Belum, Bib, belum. Nah, tadi pas di depan ngelihat ada stand makanan Korea. Unik nih. Di UMKM NU kenapa ada makanan yang Korea? Coba kita datang ke stand itu. Tutup ya? Ah, sayang banget tuh udah tutup. Tapi coba deh kita datengin. Nih. Udah. Ini kan agak unik kan? Kenapa? Oh, dia jual dimsum. Masa Nahdien ada yang suka dimsum ya? Lucu banget, ada ornamen-ornamen Cinanya. Kita malah bukan ingat ke Cina loh kalau lihat ornamen gini. Kalau di tempat NU, ingatnya ke Gus Dur. Toleransi Gus Dur kepada orang-orang yang berbeda agama dan ras dengan beliau. Ini jual dimsum. Terus lagi pokoknya semua makanan, inovasi. Oh, di sana makanan, inovasi sama fashion. Standnya Cah Pondok. Jadi Cah Pondok tuh akun dakwahnya Nahdien lah ya. Lumayan lah, Bib, lumayan. Di mana aja? Di TikTok yang aku sering lihat. TikTok, IG, Twitter juga sih, Bib. IG, Twitter. Dan kalau kalian nonton video ini dengan hati yang penuh dengan kesucian, sebenarnya ini standnya penuh dengan produk-produk yang produk inovatif. Cah Pondok, ya. Cuman karena kita terhijab matanya oleh kemaksiatan jadi gak kelihatan. Enggak, ini belum dibuka. Jadi rencananya apa? Ininya. Rencananya kaos, Bib, kaos. Kaos. Ada asbak juga, tapi asbak. bentuknya kuburan, Bib. Unik, Oh. Asbak Kijeng namanya. Berarti
justru ngeritik rokok kamu. Iya. Gimana sih orangnya? Oh iya juga sih. Jadi Asbang mengingatkan ke kuburan tuh. Siap, Beb. Pokoknya lokasinya sebelahnya inilah pokoknya. Pokoknya Iya, sebelahnya. sebelahnya inilah. Sebelahnya orang-orang ofisial inilah. Ya. Tapi moga kalian kalau pengen tahu apa lah ya dunia santri lah ya. Iya, Syah Pondok tuh cerita tentang dunia santri dan setelah dia banyak ketemu saya makin kreatif loh. Iya betul, Beb. Sangat menginspirasi ya. Nyanyi sekarang. Ya aduh, Live jadi malu saya terus. live terus. Ya, Beb. Kayaknya karena semangatnya Semangat. dalam mencari duit ya, makanya live di TikTok. Betul. Jangan lupa di check out ya teman-teman. Keranjang kuning. Iya di TikTok juga jualan. Iya. Jualan ya di Iya. Syah Pondok ya. Iya. Santri Gitu, kaos, kaos semua. kaos semuanya santrinya udah mulai hilang di sini. Oh iya. Cak kapitalis. Cak kapitalis. Terima kasih Bib Jafar Siap, sudah makasih ya. hadir di stand kosong saya. Gaib, setan gaib. Yuk kita jalan lagi. Nah jadi pas tadi di standnya Ansor Mojokerto kota dikasih nih sama Nibras, buka stand juga. Iya. Ini Nibras. Nibras dari Master Store Bojonegoro. Bojonegoro. Iya. Apa aja nih ininya dagangannya? Busana muslim muslimah branded. Iya. Oh, tuh. Nibras ini alhamdulillah sudah brand yang ternama di Indonesia. Oh iya. Iya. Satu abad Nahdlatul Ulama bukan perkara yang biasa. Ini adalah perkara yang luar biasa. Karena kumpul-kumpul kalau untuk hal yang positif itu repot. Karena kalau perkumpulan yang negatif itu gampang. Sampai orang yang berdebat di media sosial itu kalau dikasih satu hal yang negatif dalam bentuk link, dia bisa berkumpul tuh. Karena itu ketika satu organisasi kebaikan bisa bertahan sampai satu abad dan memasuki abad kedua, maka itu satu kekuatan yang besar dari Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang menyebabkan Indonesia menjadi baik-baik saja. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad.